Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Sarifah Melani, NIM 1803021100032. Di sini saya kelas MPAC akan menjelaskan hasil jawaban saya untuk UAS MPA. Di sini saya memilih produk petis ikan cakalang yang ada di Pesongsongan, Kabupaten Sumeneb. Alasan saya mengambil produk ini karena di Pasongsongan tersebut memiliki potensi yang besar dalam hal perikanannya, sehingga hal tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi produk olahan, yaitu menjadi produk petis ikan cakalang, yang mana produk tersebut memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar. Untuk jawaban nomor 1, manajemen mutu produk pada petis ikan cakalang yaitu rasanya yang enak dan gurih, warna menarik berwarna cerah kecoklatan, bahan baku 95% ikan cakalang asli, dan memiliki banyak manfaat seperti dapat menurunkan darah, menurunkan kadar kolesterol, mengandung protein, asam lemak, omega 3, serta kaya akan vitamin B12 dan vitamin B6, serta yang terakhir adalah tahan lama hingga 6 bulan. Untuk mendapatkan kualitas yang baik dari aspek prevention maupun apresialnya, yaitu yang pertama, preventionnya yang meliputi perencanaan, desain produk, proses, kemudian informasi, dan untuk perencanaannya itu sendiri pada produk ini adalah dalam persediaan bahan bakunya yang cukup, sehingga pada produksinya dengan adanya permintaan dari konsumen yang semakin meningkat, perusahaan atau industri dapat memenuhinya dengan adanya persediaan tersebut. Yang selanjutnya adalah desain produk yang masih cukup sederhana, yaitu dengan cara dikemas dalam botol atau kaleng yang berbahan dari karet dengan ditambahkan logo atau stiker dari produk tersebut. Kemudian proses dalam produksi petis ikan cakalang ini cukup mudah dan tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja yang digunakannya, serta peralatan pun tidak terlalu banyak yang digunakan. Selanjutnya adalah pelatihan dalam produksi petis ikan cakalang ini yang dilakukan pada saat mereka karyawan sebelum mulai bekerja. Jadi pelatihannya itu dilakukan pada saat mereka ataupun karyawan yang sebelum bekerja. Kemudian informasi yang disampaikan kepada konsumen melalui dengan promosi langsung atau melalui media sosial. Terkadang juga tengkulak langsung menjemput ke lokasinya. Yang kedua, secara apresialnya yang meliputi inspeksi dan pengujian. Yang kedua, peralatan uji yang masih cukup sederhana. Kemudian operator dan dalam perusahaan ini masih dipegang oleh keluarga pemilik produk itu sendiri. Kemudian jawaban soal nomor 2. Untuk poin yang pertama, tujuan spesifik dari produk ini tersebut, yaitu dengan adanya manajemen persediaan bahan baku, maka perusahaan dapat memenuhi permintaan dari konsumen. Maksudnya dengan adanya perusahaan menyediakan persediaan bahan bakunya, sehingga permintaan dari konsumen itu masih dapat dipenuhi oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian jawaban hasil perhitungan. Poin yang pertama, untuk mengetahui EOQ, diketahui bahwa F atau biaya tetap sama dengan 150, S atau penjualan tahunan sama dengan 10.000 kg, dan C atau biaya sama dengan 0,15, sedangkan untuk P atau harga beli per unitnya adalah 44.000 per kilogramnya. Untuk EOQ-nya sama dengan rumus akar 2 Fs sama dengan per Cp sama dengan akar 2 kali 150 kali 10.000 per 0,15 kali 44.000 sama dengan akar 3 juta per 6.600, maka dihasilkan akar 454,545 sama dengan 21,32.
Untuk biaya penyimpanannya atau TCC sama dengan C kali P kali Q per 2, yang mana C-nya di situ 0,15, P-nya 44.000 dan Q-nya itu 21,32 dibagi 2 sama dengan 6.600 dikali 10,66 menghasilkan 70.356. Biaya pemesanan atau TOC sama dengan F kali S per Q, 150 per 10.000 kali 21,32 sama dengan 150 kali 469,04 dan menghasilkan 70.356.000. Biaya untuk biaya safety stock dengan rumus C kali P kali safety stocknya. Safety stocknya di sini diketahui 192,3. Untuk C-nya 0,15, sedangkan untuk P-nya 44.000 dengan hasil 1.267.200 rupiah. Untuk perhitungan total biaya persediaan atau TIC, TIC sama dengan biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety sama dengan 70.356 ditambah 70.356 ditambah 192,3 dengan hasil 140.904,3. Untuk perhitungan reorder point pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 10.000 per 21 sama dengan 476,2 kali atau 476 kali. Dalam 1 tahun order sebanyak 476 kali. Tingkat penilaian per hari sama dengan 10.000 per 365 sama dengan 27,4 atau 27 kg. Maka jika dijadikan per minggunya dalam satu tahun 52 minggu, maka per minggunya itu 476 per 52 menghasilkan 9,15 minggu. Untuk perharinya 19,15 dikali 7 maka menghasilkan 67,05 hari. Untuk per jamnya itu 64,5 dikali 24 jam sama dengan 1537,2 jam. Maka setiap 1537,2 jamnya itu atau dalam minggunya 9,15 perusahaan melakukan reorder. Sedangkan jawaban soal nomor 3, untuk bentuk pemeliharaan yang digunakan dalam industri ini adalah pemeliharaan terencana pada bagian pemeliharaan pencegahan. Itu salah satu caranya yang digunakan dengan cara mengecek setiap hari baik dari bahan produksi, peralatan produksi sampai dengan hasil produksinya. Sedangkan untuk pemeliharaannya itu tak terencana yang diterapkan adalah perawatan berjalan, karena untuk menjaga-jaga akan kerusakannya yang terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan untuk manfaat perusahaan yang akan diperoleh ketika menggunakan pemeliharaan tersebut adalah perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan baik, proses produksinya itu tidak terhambat, kenyamanannya ke atas karyawan dalam bekerja, serta mampu bersaing dengan pesaing yang sejenis dengan produk petis ikan cakalang tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.